Selamat sore, terima kasih saya ucapkan. Perkenalkan, nama saya Franciscus Tapodarai. Saya kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatera Utara, Fakultas FKIP, Prodi PGSD. Di sini, di video kali ini saya mengajarkan tentang IPS dengan tema pahlawan nasional. Mari saksikan di video selanjutnya di channel saya Franciscus. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat-sehat semua? Masih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, ke pembelajaran kita, ada baiknya Bapak perkenalkan diri sama kalian semua supaya kita saling kenal satu sama lain. Perkenalkan, nama Bapak Franciscus Tapodarai. Di sini Bapak mengajarkan tentang IPS. Materi kita pada pagi hari ini adalah pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kesempatan, kesehatan dalam mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Berapa jumlah kalian hari ini yang hadir? Oke. Terima kasih atas waktunya, semangatnya kepada kalian semua. Dan sekarang Bapak akan mengajak kita semua untuk bernyanyi. Siapa yang tahu lagunya Sayonara? Baik, kita akan bernyanyi. Kalau tidak Sayonara, kita hanya bernyanyi tentang lagu nasionalnya, karena kita berhubung kita belajar tentang pahlawan nasional. Jadi ada baiknya kita bernyanyi lagu pahlawan nasional atau lagu nasional. Seperti, ayo kita bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih kalian semua sekali. Baik, sekarang kita akan masuk di materi kita tentang pahlawan nasional. Baik, sebelum kita masuk, Bapak akan bertanya arti dari pahlawan nasional. Siapa di antara kalian yang tahu arti dari pahlawan nasional? Kenapa mereka disebut sebagai pahlawan nasional? Ada yang tahu? Baik, kalau tidak yang tahu, Bapak akan menjelaskan arti dari pahlawan nasional. Pahlawan nasional adalah orang yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia dari penjajahan, baik dari penjajahan Jepang, Belanda, dan sebagainya. Maka bangsa Indonesia memberikan gelar mereka ini adalah pahlawan nasional. Itulah arti dari pahlawan nasional. Orang yang telah berjasa memperjuangkan bangsa kita ini, sehingga
kita masih bisa menikmati suasana udara sampai saat ini. Kita sudah merdeka karena mereka bebas melakukan apa saja. Tidak ada lagi penjajahan di negara kita ini. Hanya satu yang menjajah kita adalah kebodohan. Maka sekarang kita belajar namanya pahlawan nasional supaya kita tidak kalah dari mereka, supaya kita bisa mengikuti jejak mereka, para pahlawan kita yang telah gugur. Nah, baik, Bapak akan tanya satu persatu nama pahlawan nasional Indonesia. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ada yang tahu nama pahlawan nasional Indonesia kita? Kalau tidak tahu, Bapak akan menjelaskan, akan menyebutkan nama-nama pahlawan nasional kita. Yang pertama itu adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini Presiden Indonesia pertama, Presiden kita pertama yang telah berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan negara kita ini. Beliau ini banyak karya atau yang dirintis tentang Indonesia kita ini, baik dari dasar negara kita maupun Pancasila. Nah, pas pembacaan undang-undang dan juga proklamasi, Bapak inilah yang ditunjuk untuk mewakili seluruh Indonesia. Bunyinya, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itulah yang mewakili bangsa Indonesia, seluruh bangsa Indonesia antara Soekarno dengan Muhammad Hatta. Baik, nama pahlawan nasional selanjutnya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini adalah seorang tentara yang sudah berkarya, yang sudah memperjuangkan bangsa Indonesia kita ini, sehingga kita masih dapat menikmatinya. Selanjutnya I Gusti Ngurah Rai. Itu juga pahlawan nasional yang telah gugur. Muhammad Hatta, inilah Bapak Muhammad Hatta bersama Insinyur Soekarno berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita ini, kemerdekaan negara Indonesia. Selanjutnya Chun Mutia, itu wanita yang sudah berkarya, yang berjuang untuk mempertahankan tanah air negara Republik Indonesia ini. Selanjutnya Cut Nyadean. Mungkin kalian sudah tahu Cut Nyadean itu bagaimana dia. Nanti kalau siap kita belajar, kalian cari nama-nama pahlawan Indonesia itu dan apa aja yang telah dirintis untuk bangsa Indonesia ini. Selanjutnya Teuku Umar. Teuku Umar sudah memperjuangkan negara kita, tanah air kita tercinta ini. Yang selanjutnya Teuku Imam Bonjol. Ini kalau tidak salah berasal dari Sumatera Barat, Bapak ini. Setelah itu ada pula sifat-sifat yang dimiliki para pahlawan nasional kita. Mereka juga punya sifat. Bagaimana sifat mereka? Mari kita lihat. Bapak akan jelaskan. Sifat mereka ini adalah rela berkorban. Mereka rela berkorban. Apa saja mereka korbankan? Tenaga, nyawa sekalipun mereka korbankan untuk negara kita. Jadi sekarang kita tinggal menikmati apa yang mereka korbankan. Sekarang kita santai, enak jalan-jalan, naik motor,
Mereka para pejuang kita, mana mereka naik motor? Mereka di hutan sana, di hutan belantara berjuang. Nyamuk banyak, nggak bisa tidur. Sekarang kita enak-enak tidur karena mereka. Yang kedua, sifat pahlawan membela kebenaran dan keadilan. Mereka membela kebenaran dan keadilan. Kenapa mereka mempertahankan bangsa Indonesia? Ya, karena bangsa Indonesia ini sangat kaya dan subur. Mereka menjajah kita ini karena mereka ingin menguasai Indonesia ini, Indonesia kita ini. Maka mereka membela kebenaran. Kita benar karena kita tidak punya salah. Kenapa mereka menjajah kita? Tidak punya salah. Makanya kita berani membela kebenaran. Selanjutnya, cinta tanah air. Cinta tanah air artinya mereka tidak mau tanah air kita ini, bangsa negara kita ini jatuh ke tangan penjajah. Mereka tidak mau anak dan cucunya menderita karena mereka. Makanya mereka memiliki sifat seperti itu yang harus kita teladani. Kerjasama dan bertanggung jawab. Para pahlawan kita, para perjuang kita, mereka kerjasama. Mereka kompak berkumpul untuk menjajah Jepang, untuk melawan Jepang. Mereka bekerja sama dan mereka bertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Mereka bertanggungjawabkan menjaga persatuan dan kesatuan. Mereka sangat menghormati yang namanya persatuan dan kesatuan. Tanpa ada kesatuan atau persatuan, negara kita ini bukan negara Indonesia lagi, tapi sudah menjadi negara mereka, negara asing. Makanya dituntut mereka harus punya sifat bersatu. Contoh, Bapak akan kasih contoh. Sekarang kamu mau bersihkan halaman rumah, hanya satu lidi. Kapan kamu selesai? Hanya satu lidi kelapa kamu pakai. Kapan selesainya? Tidak akan selesai. Maka kita kumpulkanlah lidi sebanyak ini, maka kita bersihkan rumah sekali sapu saja langsung bersih. Itulah contoh dari kecil persatuan. Di sini juga ada gelar-gelar mereka. Gelar-gelar para pahlawan kita. Yang pertama, gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Mereka dikasih gelar pahlawan nasional. Yang kedua, pahlawan proklamator. Itu yang tadi saya jelaskan, proklamasi, pahlawan proklamasi. Selanjutnya, pahlawan kebangkitan nasional. Di mana kita sekarang pas hari raya besar kita peringati itu. Terus pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi itu kalau misalnya kalian tahu G30 SPKI. Mereka menjatuhkan pemerintahan Soekarno-Hatta. Partai Komunis. Mereka menjatuhkan roda pemerintahan Insinyur Soekarno. Makanya ada pahlawan-pahlawan yang mengatasi revolusi. Makanya dikasihlah gelar mereka pahlawan revolusi. Dan pahlawan nasional ini mereka juga memiliki sikap. Mereka memiliki sikap. Di mana sikap mereka itu diantaranya adalah berani. Berani artinya sikap tegas dalam bertindak dan mengambil keputusan secara tepat dan benar. Sikap pantang menyerah menghadapi kegagalan dan terus berupaya hingga mencapai keberhasilan. Contohnya,
berani mengakui kesalahan, berani mengambil resiko dan keputusan dan perbuatan, berani mengutarakan pendapat untuk perbaikan. Berarti berani. Contohnya, kamu datang di sini berarti kamu berani mengambil resiko untuk mendapatkan sesuatu, untuk memperbaiki dirimu sendiri. Kenapa kamu datang di sini? Karena kamu nggak tahu apa-apa. Makanya kamu datang di sini, berani kamu datang ke sini untuk mengambil resiko. Seperti itulah contohnya. Baik. Sikap kedua yang dimiliki pahlawan adalah rela berkorban. Rela berkorban. Seperti yang saya jelaskan tadi, sudah Bapak jelaskan, rela berkorban itu bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, pikiran hingga harta untuk kepentingan orang lain dalam hal kebaikan. Contohnya, saling tolong-menolong antar sesama manusia. Yang kedua, membantu mereka yang kesusahan. Yang berikutnya, berpartisipasi dalam kegiatan. Jadi itulah contohnya saling tolong-menolong satu sama lain. Kalau ada kawanmu yang tidak ada penanya atau pensilnya, kamu kasihlah sama dia, pinjamkan. Ini pinjamkan penaku dulu. Setelah itu baru kamu balikan. Itulah sikap rela berkorban. Sikap selanjutnya, membela kebenaran dan keadilan. Contohnya ini, menolong orang lain yang membutuhkan. Yang selanjutnya contohnya, tidak menggunakan kata atau perbuatan tercela yang merugikan orang lain, turut mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Misalnya, Bapak ambil contoh, kalian ku kasih tugas, Bapak kasih tugas sama kalian satu-satu. Yang satu ini, yang si Randi ini nilainya tidak bagus, terus ku kasih bagus, ku kasih nilainya bagus. Sama yang satu tidak bagus juga, tapi ku kasih, karena tidak bagus juga, ku kasih tidak bagus nilainya. Padahal yang satu sudah ku kasih yang bagus, sementara jawabannya tidak bagus, tapi ku kasih bagus. Itulah tidak adil. Itu namanya ketidakadilan. Jadi kita hindari itu supaya tidak terjadi tidak terjadi permasalahan di antara kita. Supaya proses belajar kita berjalan dengan lancar. Jadi Bapak di sini mengajarkan adil. Saya tidak monoton hanya pada satu orang. Monoton kepada kalian semua. Bapak di depan kalian mengajarkan kalian supaya kalian tahu apa yang Bapak ajarkan pada pagi hari ini. Itulah contohnya. Dan sikap berikutnya yaitu cinta tanah air. Sudah Bapak jelaskan, cinta tanah air itu rasa yang timbul dari dalam hati seseorang. Panggilan mengabdi, membela, memelihara, dan melindungi tanah air dari ancaman. Sekarang Bapak ambil contohnya, cinta tanah air. Bagaimana Bapak mencintai tanah air? Bagaimana? Cara saya satu-satunya adalah membimbing atau mengajarkan kalian. Itulah artinya saya cinta tanah air. Supaya kalian menjadi anak yang berguna, sukses di sini, berguna untuk keluarga kalian dan juga berguna bagi bangsa negara kita. Itulah contoh dari cinta tanah air. Karena saya mencintai tanah air ini, maka saya bangkitkan generasi-generasi yang sangat luar biasa supaya menjadi generasi yang berguna bagi bangsa negara. Kalianlah generasi-generasi ini. Makanya Bapak akan ajarkan kalian pelajaran pada hari ini supaya kalian bisa untuk kalian lakukan di rumah, dimanapun kalian berada, kalian lakukanlah apa yang Bapak sampaikan. Kalian berbuat yang baik, saling tolong menolong satu sama lain. Jangan mencemu atau
mengejek, itu tidak bagus. Tidak ada Bapak ajarkan itu ya. Sikap selanjutnya adalah berjiwa besar. Berjiwa besar ini biasanya seorang, Bapak ambil contohnya seperti pemain bola. Mereka diseleksi. Kamu satu masuk di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Jadi yang lain tidak dipilih. Yang lain tidak dipilih. Bagaimana kamu? Bagaimana tanggapan kamu ketika tidak dipilih? Ya kamu harus berjiwa besar. Berjiwa besar. Mungkin belum saatnya saya untuk terpilih. Maka saya harus belajar terus, harus berlatih terus, supaya ke depannya saya dapat terpilih lagi. Mereka nggak terpilih lagi. Itulah namanya berjiwa besar. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya siswa mengenal nama-nama pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, supaya siswa tumbuh dan berkembang menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Yang ketiga, supaya siswa dapat meneruskan karir para pahlawan nasional kita. Jadi itu yang tujuan yang saya rintis. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang pahlawan nasional menjadi bekal kalian semua. Kalian ikuti, kalian ambil yang baik supaya menjadi bekal kalian ketika kalian sudah menjadi SMP, SMA, apalagi di perguruan tinggi. Sikap-sikap pahlawan kalian ambil, terus kalian terapkan dalam hidup kalian supaya kalian menjadi seperti seorang pahlawan. Ada kalian berjiwa besar, berani berkorban, cinta tanah air. Jadi kalian terapkan itu, kalian kembangkan itu untuk masa depan kalian juga, dan juga untuk masa depan bangsa Indonesia ini. Apapun jenis pekerjaan kalian, kalian harus berjiwa besar, harus rela berani berkorban. Kalian harus berani mengeluarkan pendapat. Apa yang tidak sesuai di pikiran kalian harus kalian keluarkan, harus kalian sampaikan kepada mereka supaya keluhan kalian itu dapat diproses sehingga kalian menerima atau mendapatkan hasil yang kalian harapkan. Kesimpulan materi kita hari ini adalah dengan belajarnya tentang pahlawan nasional ini, saya harapkan kepada kalian semua menjadi orang sukses, memiliki sikap seperti sikap pahlawan kita yang kita barusan pelajari pada hari ini. Ada Insinyur Soekarno, Sudirman, Muhammad Hatta. Itulah mereka pejuang bangsa Indonesia kita. Mungkin pada hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini tentang pahlawan nasional. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini Bapak harap kalian mengerti dan paham, dan besok Bapak akan tanya kembali pelajaran kita pada hari ini supaya Bapak tahu apakah kalian mengerti, apakah kalian belajar tentang pelajaran kita pada hari ini, dan itu akan menjadi tugas kalian. Jadi pelajaran kita cukup sampai di sini. Saya sangat berterima kasih atas kesempatannya, waktunya kepada kalian semua. Dan juga saya berterima kasih karena semangat kalian yang sangat luar biasa ini. Semoga kalian tetap semangat, dan banyak kata atau saran yang Bapak sampaikan tadi saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.